Selamat siang Bu Erna. Oke, selamat siang Bapak. Kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah, baik Pak. Pak Toto Eh, gimana? Sehat? ya, alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf Bu Erna, Oke. untuk hari ini bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika melakukan supervisi oleh pengawas Ibu. Oh, oke Pak, baik Pak Toto, monggo. Kebetulan saya hari ini sedang santai dan Pak Toto tidak mengganggu saya sama sekali. Memangnya apa yang mau Pak Toto ceritakan tentang kejadian tadi, Pak? Begini Bu Erna, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah itu yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa textbook. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas itu, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada prinsip walaupun bukan baik. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Gitu. Oh, begitu Pak. Jadi tadi Pak Dodo itu ada kegiatan supervisi kelas gitu, nggih, oleh pengawas sekolah kita ya, Pak. Kemudian dalam kegiatan supervisi tadi Pak Dodo tidak menggunakan buku gitu ya, Pak ya, sebagai sumber belajar. Seperti itu ya, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Dodo kok tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya sudah terbiasa mengajar, Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah Oh, seperti itu. Kira-kira apa kelebihan apa yang dirasakan oleh Pak Dodo saat tidak menggunakan buku teks setiap mengajar, Pak? saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Kalau boleh saya tahu, Pak Dodo dalam mengajar tidak menggunakan buku itu hanya pada saat tadi kegiatan supervisi saja atau setiap hari, Pak? Setiap saya mengajar, Bu, jadi tidak hanya tadi waktu, tapi saja. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu lagi nih, Pak, Pak Dodo tidak menggunakan buku saat mengajar. Lalu pada saat mengajar itu sumber belajar apa saja yang Pak Dodo gunakan, Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video, pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, lalu lingkungan sekitar, Bu, dan benda konkret yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Wah, sebenarnya Pak Dodo sudah sangat bagus ketika mengajar, bisa memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel, internet, dan lingkungan sekitar, Pak. Nah, menurut Pak Dodo sendiri nih, kalau Pak Dodo menggunakan buku, tambahan buku dalam kegiatan mengajar Bapak, apakah itu dapat menghambat eksplorasi murid Bapak atau tidak, Pak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, betul sekali, Pak. Saya setuju dengan Pak Dodo. Saat kita mengajar di kelas, semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, maka itu akan semakin baik, Pak Dodo. Jadi sekarang apa rencana Pak Dodo untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepada Bapak pengawas
Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan pengawas nih, Nggih. supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan antara saya dengan Bapak pengawas. Hmm. Lalu apa yang akan Pak Duduk sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Hmm. Ya, itu rencana Pak Duduk sangat bagus. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan berhasil ya Pak Duduk ya. Nah, sekarang kan Ya, Pak Duduk kan sudah punya rencana yang bagus nih. Lalu apa komitmen Pak Duduk terhadap rencana Pak Duduk ini? saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, Bu. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang Mhm. dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Duduk. Saya sangat mendukung apa yang menjadi tujuan Pak Duduk ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Duduk ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Irna atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Iya Bapak, amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak Duduk, sama-sama.